Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanomi versi web novel. Dan di sini gue bakal lanjutin video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist. Dan ya, supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Kerajaan begitu sibuk. Setelah kemunculan penyusup misterius di kerajaan, Raja Ranch mengerahkan pasukan untuk bersiaga. Sementara itu, Putri Raja Iblis telah berhasil diselamatkan terus mengikuti Sechi. Nah, jadi di part terakhir sebelumnya kita sudah melihat kemunculan penyusup yang menyelamatkan 3 utusan Dewa Iblis, dan mereka berhasil kabur dan diselamatkan oleh penyusup tersebut menggunakan skill teleport. Dan ya, Sechi dan kawan-kawannya nggak berhasil menghentikan orang tersebut, dan sayang banget di kerajaan pun nggak ada ya guys. Jadi kabur tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, Putri Raja Iblis Rutia itu sebelumnya terkena kutukan yang dimana si Sechi berhasil menyelamatkannya menggunakan skill pengangkat kutukan yang sama dengan Raja Ranch. Dan ya, efeknya juga tambah gila, nggak pernah sakit dan ditambah umurnya itu 10 tahun. Dan sekarang akibatnya Putri Raja Iblis terus mengikuti Sechi. Seharusnya dari pasukan iblis ada yang kuat untuk mengawalmu, jadi kau tidak perlu mengikutiku, ucap Sechi. Tapi ia tetap mengabaikan Sechi. Panggil aku Rutia saja, balas Rutia. Sementara itu Sechi menuju orang tuanya yang ada di Wimberg, dan yang mengejutkan ada 2 gorila yang bisa berbicara. Dan ya, penampilannya itu mirip dengan Saria yang dulu. Aku ibunya Saria, Sani, dan aku ayahnya Adramelek. Dan sini sebenarnya di web novel translate-nya agak susah ya guys. Tulisannya kayak gini. Aku Saria Motor de Aru Sanida. Itu bahasanya kayak bahasa binatang gitulah ya. Tapi gue pakainya yang gue terjemahin sendiri aja. Lutia yang ada di belakang Sechi juga sedikit terkejut kalau gorila tersebut bisa berbicara. Ngomong-ngomong, namaku Hiragi Sechi, dan aku menjalin hubungan dengan Saria sebagai istriku. Oh, apakah sudah memiliki anak? Anak seperti apa yang kau lahirkan? Tanya orang tua Saria. Putriku adalah gorila, sedangkan kamu manusia. Masalah seperti apa yang kau hadapi? Tanya mereka. Nah, sekarang putrimu hidup dengan cara yang sama seperti manusia. Tiada masalah, dan bahkan jika Saria tetap menjadi gorila, aku akan tetap mencintai Saria, ucap Sechi. Kemudian Sechi menjelaskan kalau Saria itu memakan buah evolusi. Ya, walaupun mereka berdua sempat tidak percaya karena keberadaan buah evolusi itu sudah sangat langka. Tetapi Sechi sudah berhasil mengembangkannya, jadi Sechi masih memilikinya. Kemudian Lutia yang memandangi 2 orang seperti itu tiba-tiba menarik ujung baju Sechi. Karena Sechi di sini berencana untuk memberikan buah evolusi juga kepada kedua orang tua Sechi. Tapi di sini Rutia juga memintanya untuk memakan. Beri aku juga. Ketika ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, keduanya menggigit buah evolusi pada saat yang sama, dan efeknya bagus. Tapi buah evolusi rasanya mengerikan dan tidak menggugah selera makan. Melihat kedua orang itu yang akan muntah, Lutia membuka mulutnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu benar, mereka tidak akan berevolusi kecuali mereka mengalahkan entitas yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri setelah memakan buah evolusi. Jadi meskipun mereka makan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan rasa sakit yang hebat, saat itulah Sechi berpikir bahwa akan menyakitkan untuk memberitahu mereka bahwa itu tidak akan segera berhasil ya efeknya. Nah, jadi efeknya tuh nggak akan aktif kecuali mereka berhasil mengalahkan monster atau makhluk hidup yang lebih tinggi, guys. Nah, tapi di sini tiba-tiba skill sinkronisasi telah diaktifkan. Dengan melakukan ini, Sechi berhasil mensinkronisasikan orang di sekitarnya. Apa? Tiba-tiba skillku diaktifkan. Kemudian tubuh Sani dan Adramelek mulai bersinar.
What the heck? Apa-apaan ini? Sinkronisasi telah selesai. Sinkronisasi kali ini adalah status Sechi sama sebelum evolusi sebagai badan utama karena disinkronkan dengan dua orang yang memakan buah evolusi. Keadaan dua orang telah diubah setelah berevolusi. Ketika Sechi melihat cahayanya telah surut dari mereka berdua dan ia membuka matanya, penampilan dua manusia terpantul di dalamnya. Oh, apakah ini tubuh manusia? Gumam mereka berdua. Aku tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, gumam Sechi. Karena ada di depannya seorang wanita cantik luar biasa dengan rambut merah tua dan kasar, sama dengan Saria, dan ada juga pria tampan dan rambut merah tua serupa berdiri di sana. Dan iya, mereka telanjang. Kalau dipikir-pikir, monster akan benar-benar telanjang setelah mereka berevolusi. Aku lupa. Aku berhasil mendapatkan pakaian dan meminta mereka memakainya. Tapi keduanya ingin tahu tentang tubuh manusia mereka dan bergerak secara telanjang. Tolong diamlah. Akhirnya, Sechi lupa bahwa mereka adalah orang tua Saria, dan sampai mereka berdua dihentikan dengan paksa, Sani dan suaminya bersemangat dan telanjang. Ya, jadi mereka berdua berevolusi guys, sama seperti Saria ya. Sementara itu, ada seorang wanita yang tiba-tiba mendekati Sechi dan ia bertanya, "Apakah kamu Sechi-san?" Ya, tapi aku tidak mengenali wanita itu, gumam Sechi. "Hara, permisi, aku adalah Elmina Kisa Wellenberg. Aku seorang petualang kelas S dan juga disebut Thunder Empress dan istrinya Ranse." Istri Ranse-san. Elmina datang untuk mengucapkan terima kasih karena Sechi sudah membantu masalah di negara ini. Utusan Dewa Iblis, orang yang menyerang Akademi Sihir Barbador, dan orang yang telah menyerang Terval kali ini berasal dari organisasi yang sama. Aku sudah mendengar nama itu beberapa kali, tapi tidak tahu situasi sebenarnya. Dan sebelumnya juga utusan Dewa Iblis Demiolos ya sama Angelia juga sudah pernah menyerang Akademi Sihir Barbador ya. Dan saat ini yang di Terval juga sama. Pria menyeramkan yang muncul saat itu, aku tidak begitu mengerti kemampuannya. Apa-apaan itu, sangat gila, gumam Sechi. Aku juga merenungkan tentang para anggota utusan Dewa Iblis jauh ini, dan ketika aku memikirkan wajah mereka, Elmina-san memberitahu beberapa informasi. "Kekuatanmu akan sangat membantu, itu sebabnya aku ingin kau tahu tentang utusan Dewa Iblis," ucap Elmina. "Aku mengerti perkataanmu. Pertama-tama, utusan Dewa Iblis adalah organisasi yang memuja dewa tertentu. Apakah kau tahu apa itu dewa?" tanya Elmina. "Tuhan ya, apakah dia seperti dewa naga hitam yang aku lawan sejak dulu?" Elmina melanjutkan sambil memutar kepalanya. "Kamu sepertinya tidak tahu apa artinya itu. Lalu kamu tahu cerita ini? Dunia ini sudah ditinggalkan oleh para dewa." Aku tahu itu. Di masa lalu, konflik pecah antara satu pilar dewa dan dewa-dewa lainnya, dan bahwa satu pilar dewa dikalahkan dan disegelkan balas Sechi. Itu dalam kisah Beatrice-san. Jadi apa yang dilahirkan dari tabrakan kekuatan para dewa pada saat itu adalah buah evolusi. Betul. Lalu aku akan kembali ke ceritanya. Dikatakan bahwa dewa pemuja Dewa Iblis memuja satu pilar dewa yang dikalahkan. Dengan kata lain, bukannya sama dengan dewa naga hitam. Maksudmu itu adalah dewa yang sebenarnya yang mengirim kita ke dunia ini kan? Tujuan akhir dari Dewa Iblis adalah tentang membangkitkan satu pilar dewa. Apa? Kebangkitan? Apakah mereka bisa melakukan itu? Tanya Sechi. Tunggu sebentar. Bisakah kita manusia menghidupkan kembali keberadaan dewa? Bagi Sechi, ini adalah hal yang mengejutkan. Ya, tapi metode kebangkitannya adalah masalahnya. Emosi negatif di seluruh dunia, kebencian, kemarahan, kesedihan, semua emosi kelam itu diperlukan untuk membangkitkan kembali dewa yang dimateriakan, dan orang-orang yang menyerang kali ini adalah keberadaan yang disebut utusan dari Dewa Iblis. Diberi kekuatan khusus dari dewa yang disegel, misi mereka adalah untuk mengumpulkan emosi negatif dari seluruh dunia. Emosi negatif, dewa jahat yang mudah dipahami. Bagaimanapun, dewa yang ingin bangkit menginginkan emosi negatif manusia, dan bahkan jika utusan menerima kekuatan dari dewa itu, mereka akan menjadi manusia yang sama.
Apa yang akan terjadi setelah mereka membangkitkan dewa itu? Tanya Sechi. Ya, aku belum tahu itu, tapi dunia ini sekarang ditinggalkan oleh para dewa. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi hal yang buruk, balas Elmina. Jika mereka membahayakan Saria dan yang lainnya, aku tidak akan memaafkan mereka, ucap Sechi. Saat aku memutuskan Ranzesan yang memimpin pencarian pria yang menakutkan itu kembali. Jadi Ranzes setelah mencari pria tersebut kembali ke Sechi. Mereka melarikan diri sepenuhnya. Aku tidak bisa menahannya. Kekuatan utusan sama sekali tidak diketahui, ucap Ranze. Tapi itu menyakitkan karena orang-orang yang telah kita tangkap juga berhasil kabur. Jadi kita tidak bisa mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Sechi, kau sangat membantu. Berkat kamu, aku bisa menyelamatkan Putri Raja Iblis, dan yang terpenting, aku sangat terbantu oleh orang-orang kenalanmu yang datang di sini untuk membantu. Terima kasih. Tidak, aku senang bisa membantu. Aku akan kembali ke sekolah juga. Aku khawatir tentang Saria dan yang lainnya jika aku di sini terlalu lama, balas Sechi. Aku memberitahu Ranzesan dan saat itulah aku mencoba menyapa ibunya dan orang tuanya yang berada di Akademi Barbador. Sechi, aku ingin kamu membawaku bersamamu, ucap Putri Raja Iblis. Lutia mengucapkan kata-kata itu. Dan ya, ini adalah hal yang mengejutkan. Si Lutia akan ikut Sechi ke Barbador. Oke, sementara seperti ini dulu. Kelanjutannya di Barbador akan seperti apa, dan kemungkinan akan ada perang ya guys, antara Sechi melawan pasukan Demon Army. Oke, jadi tunggu aja kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, bye bye.